Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, karunia serta kesehatan kepada saya sehingga saya bisa menjalankan tugas akhir semester perkuliahan ini dengan lancar. Tak lupa, sholawat beserta salam marilah tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Natasha Sophia Wanda, saya dari kelas 3 TBIB, dan insya Allah di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang hadis dan hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Baik, sebelum memasuki kepada materi inti yaitu tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari hadis itu sendiri. Hadis berasal dari akar kata yaitu hadatsa yahdutsu hudusan haditsan. Selanjutnya yaitu tentang hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan dari segi kualitasnya, hadis tergolong menjadi 4 golongan, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Sedangkan dari segi kuantitasnya, hadis terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir itu sendiri terbagi menjadi 2 golongan, yaitu hadis lafzi dan hadis maknawi. Sama halnya seperti hadis ahad juga terbagi menjadi 2 golongan, yaitu hadis mansyur dan hadis ghair mansyur. Dan hadis ghair mansyur itu sendiri terbagi menjadi 2 golongan, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara rincinya tentang hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan mempunyai daya ingat kuat, serta matanya tidak ada yang syadz atau ilat. Syarat-syarat yang memenuhi hadis sahih, yang pertama yaitu sanadnya bersambung, artinya antara rawi dan sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Yang kedua, seluruh rawinya adil. Maksud poin di sini yaitu rawi yang adil yaitu rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya, serta dapat menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Yang ketiga yaitu tidak ada syadz. Artinya, hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat darinya. Dan yang terakhir, tidak ada ilat. Artinya, dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat yang merusak kesahihan hadis. Yang selanjutnya yaitu hadis hasan. Hadis ini memiliki 3 syarat yang sama dengan hadis sahih, yakni sanad, matan, dan perawi yang adil dan berdaya kuat. Namun perbedaannya ada pada daya ingat perawi hadis hasan yang tidak sekuat para perawi hadis sahih. Dan yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis ini hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat. Jadi, jika salah satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis tidak ada, maka hadis tersebut digolongkan sebagai hadis dhaif. Dan mayoritas ulama membolehkan jika mengambil hadis dhaif sebagai hujjah apabila terbatas pada masalah fadhailul amal. Dan yang terakhir yaitu hadis maudhu. Hadis ini merupakan segala sesuatu atau riwayat yang disanadkan pada Nabi Muhammad SAW, baik secara perbuatan, perkataan, maupun takrir, secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Jadi hadis ini sifatnya mengada-ngada.
atau dapat dikatakan hadis ini yaitu hadis palsu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis yang ditinjau dari segi kuantitasnya, yaitu terdapat dua, dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hadis mutawatir. Kata mutawatir secara bahasa berarti datang berturut-turut atau tidak ada jarak. Sedangkan secara istilah, mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta. Dan hadis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hadis lafzi. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dan mencapai syarat-syarat mutawatir dengan redaksi dan makna hadis yang sama antara riwayat satu dan riwayat yang lain. Yang kedua yaitu hadis maknawi. Hadis maknawi yaitu hadis yang mempunyai tingkat derajat mutawatir, namun susunan redaksinya berbeda antara yang diriwayatkan satu rawi dengan rawi yang lainnya. Namun, isi kandungan maknanya sama. Selanjutnya, hadis ahad. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh 1-2 orang atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya, tiap-tiap tingkatan jumlah rawi ahad bisa hanya terdiri dari 1, 2, atau 3 rawi saja dan tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu hadis mansyur dan hadis ghair mansyur. Hadis mansyur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Hadis ghair mansyur tergolong menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu hadis aziz dan yang kedua yaitu hadis gharib. Hadis aziz yaitu hadis yang perawinya kurang dari 2 orang dalam semua tabaqat sanad. Sedangkan hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam periwayatannya tanpa ada orang lain yang meriwayatkan. Jadi kesimpulannya, hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan serta persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis itu sendiri dapat ditinjau dari dua segi, yang pertama segi kualitas dan yang kedua yaitu segi kuantitas. Berdasarkan dari segi kualitasnya, hadis digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Sedangkan dari segi kuantitasnya, hadis itu sendiri terbagi menjadi 2 golongan, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir terbagi juga menjadi 2 golongan, hadis lafzi dan hadis maknawi. Serta hadis ahad terbagi juga menjadi 2 golongan, yaitu hadis mansyur, ghair mansyur. Dalam hadis ghair mansyur terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga materi ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.